Ingat, setiap tahun Anda sudah dapat 12%, dengan catatan plusnya, dividen sudah diberikan dari awal. Bukan lagi Anda menunggu tahun depan, 2 tahun depan, dan 3 tahun depan untuk dapat per tahunnya 12, 12, dan 12%. Anda sudah langsung dapat sekarang. Setelah 1 sampai 2 tahun berjalan maksimal, kemudian akan banyak orang yang kembali mengingat hari ini. Kenapa saya dulu masuk dan kenapa saya dulu tidak masuk. Mungkin dalam jangka pendek akan ada yang merasa senang karena ternyata keputusannya benar. Entahkah ketika diambil keputusan untuk masuk dan ternyata hanya dalam jangka waktu hitungan 15 sampai 16 hari dari hari ini dia bisa mendapatkan profit yang cukup banyak. Atau mungkin sebaliknya, hanya dalam jangka pendek ada banyak orang yang justru merasa dirugikan dengan keputusannya sendiri karena ternyata dalam jangka pendek apa yang dia hitung tidak terjadi. Nah, seperti itulah dalam berinvestasi. Teman-teman, perlu kita pahami bersama bahwa di kesempatan terakhir, hari ini adalah kesempatan terakhir 26 November 2024 menjadi kumdet. Kalau kita lihat dari data yang sudah disajikan oleh Stockbit Sekuritas di sini, dividen dengan total Rp1.359. Ini untuk per lembar sahamnya. Dengan kumdet di hari ini 26 November 2024, ex-date-nya 28 November 2024. Itu 2 hari dari sekarang, tapi ingat besok libur karena ada pilkada serentak. Kemudian kita akan masuk dicatat tanggal pencatatannya di tanggal 29 November 2024 dan tanggal pembayarannya tanggal 6 Desember 2024. Artinya tanggal yang paling penting adalah tanggal hari ini, 26 November 2024. Karena melewati tanggal ini, jika tidak punya draw, maka sia-sialah semua tanggal yang selanjutnya. Begitu juga sebaliknya. Jika sampai hari ini pada penutupan bursa tanggal 26 November ini Anda masih punya draw, maka Anda berhak mendapatkan dividen, sekaligus juga Anda berhak untuk ikut PUPS AADI. Ketika kita mengukur resiko, memang jelas sekali bahwa resiko terbesar ada bagi mereka yang hanya membeli ADRO untuk jangka pendek. Entahkah mereka hanya mengejar dividennya, ataukah memang mereka juga berencana untuk ikut PUPS AADI. Makanya membeli ADRO karena lebih pasti dibandingkan dengan mengikuti IPO. Sederhananya sobat investor, ketika berkaitan dengan resiko, dengan ramainya begitu banyak orang membicarakan ADRO, begitu banyak orang yang mengikuti perkembangan PUPS dari AADI ini, tentunya ini bisa menyebabkan sesuatu yang di luar perkiraan kita dalam waktu pendek. Ya, dalam jangka pendek bisa saja perkiraan-perkiraan kita itu terbalik, entah dari yang perkiraan baik berubah menjadi buruk, sementara bisa juga sebaliknya, dari perkiraan buruk bisa justru menjadi yang baik. Itu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau hitung-hitungannya, memang secara resiko justru ada bagi mereka yang membeli ADRO untuk ikut PUPS atau menerima dividen dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau kita tarik dalam jangka waktu yang panjang, sebenarnya akan jadi lebih menarik. Ya, sebenarnya akan jadi lebih menarik kalau kita tarik dalam jangka waktu yang panjang. Entahkah kita menariknya dalam waktu misalnya 1 tahun, 2 tahun. Buat saya paling cepat ya, paling cepat itu 1 tahun dari sekarang. Minimal menunggu AADI dan juga ADRO membagikan dividen. Ya, jika ADRO masih membagikan dividen ke depan, tetapi untuk AADI juga ada kemungkinan besar untuk tetap membagikan dividen. Penekanannya di sini adalah di hari terakhir ini, mari Anda coba memperhitungkan lagi, apakah Anda membeli ADRO untuk jangka pendek ataukah untuk jangka panjang. Saran saya, jika Anda memang bisa untuk jangka panjang, itu akan jadi lebih baik. Kenapa? Karena secara kemungkinan risikonya itu akan jadi lebih rendah. Contoh, ketika market akhirnya merespon aksi korporasi ini, pertama dari ADRO,
ketika mereka berespon dan membuat Adro koreksi cukup dalam. Entahkah dari harga sekarang 3.770 dan kemudian mungkin dia koreksi sampai ke 2.000, bahkan mungkin sampai ke seharga 1.600 sekalipun. Ya, artinya dari harga sekarang ini turun sekitar 60-an%. Maka ini menjadi resiko terburuk bagi mereka yang hanya untuk investasi jangka pendek. Sedangkan untuk mereka yang investasi jangka panjang, justru dengan Adro koreksi cukup dalam, ini akan menarik minat banyak investor untuk masuk dan tidak menutup kemungkinan bisa ada buyback lagi dari para pengendali karena melihat secara harga turun begitu dalam. Memang ketika dihitung dari divaluasi, mungkin setelah AADI di spin off, Adro secara valuasi akan lebih tinggi, tetapi kan tentu akan berbeda lagi ke depan karena Adro tidak lagi divaluasi emiten-emiten batu bara yang lainnya yang secara valuasi memang rata-rata murah dibanding dengan Adro yang setelah berganti nama menjadi Alam Tree ini udah lebih condong ke emiten energi terbarukan. Nah, kalau di-compare, kalau dibandingkan dengan emiten-emiten di sektor yang sama, maka Adro secara valuasi juga tidak mahal-mahal amat. Belum lagi dengan kemungkinan Adro di tahun 2025 nanti untuk smelter aluminiumnya sudah mulai jalan, maka pasti di sini juga akan menjadi suatu pendorong untuk para investor masuk. Dan saya yakin mereka sudah mengamati, tinggal menunggu momen yang terbaik ketika koreksi harga Adro sampai di terendahnya, baru mereka akan masuk. Karena tentu ya, setelah smelter aluminium itu produksi dan mulai mencapai maksimalnya mungkin 2-3 tahun ke depan, nah tentu kalau kita nanti menunggu 2-3 tahun ke depan itu memang bisa, tetapi kita akan tinggalan harga yang bagus. Jadi untuk Adro ini memang untuk jangka pendek resikonya sangat tinggi. Ya, kemungkinan untuk dikoreksi itu sangat besar. Tapi satu hal yang menarik begini. Adro kan sekarang sudah membagikan dividen ya. Sudah membagikan dividen 1.359. Nah, kalau Anda dividen investing yang sudah puas dengan setidaknya 10% per tahun, ya 10% per tahun. Nah, di harga sekarang ini Adro ketika dia membagikan 1.359, kita bagi dengan harga sekarang ini 3.770, maka bisa Anda lihat ya, dividen yang dibagikan adalah 36%. Nah, sobat investor, untuk Anda para dividen investing yang sudah cukup puas dengan dividen di atas 10%, maka hitung-hitungan sederhananya gini, kalau 36% ini dibagi 3 tahun, artinya Anda menunggu 3 tahun ya dari sekarang, maka setiap tahun Anda sudah dapat 12%. Setiap tahun Anda sudah dapat 12%. Ya, ingat, setiap tahun Anda sudah dapat 12% dengan catatan plusnya dividen sudah diberikan dari awal. Bukan lagi Anda menunggu tahun depan, 2 tahun depan dan 3 tahun depan untuk dapat per tahunnya 12, dan 12%. Anda sudah langsung dapat sekarang. Jadi jika kemungkinan terburuk Adro koreksi sampai 60%, maka dividen yang Anda dapatkan ini Anda langsung bisa reinvest. Jika Anda memang masih yakin dengan Adro ke depan. Ya, ini kan hitungannya sangat bagus ya. Beda dengan dividen yang Anda dapatkan setiap tahunnya, Anda dapatkan 12%. Kan menarik ya, dividen 12% itu sangat menarik tiap tahun. Bagi Anda dividen investing, ya mungkin bagi para pemburu capital gain, ya itu tidak menarik, ya sudahlah. Itu mungkin mereka. Tetapi untuk Anda yang mengejar dividen, uang segar, Anda sudah dapatkan 36%. Oke, memang secara modal, Anda memang langsung tergerus dalam waktu dekat ini. Dalam waktu singkat, entahkah 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 6 bulan, harga Adro bisa memang drop begitu dalam, dan tapi tidak ada yang memastikan entahkah cuma 1 bulan dia bisa rebound, entahkah 2 bulan atau 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Tapi dari segi keamanan, makanya pastikan dulu kalau Anda mau berinvestasi dengan metode dividen investing dan untuk setidaknya 3 tahun ke depan. Coba Anda lihat ya, kalau 36% ini kita bagi 3 ya, teman-teman bisa Anda lihat 12%. Ya, 12% setiap tahun kalau dibagi per tahun, dengan catatan tadi ini sudah diterima di awal. Ya, sudah diterima di awal, tidak lagi berpikir nanti Adro
tahun depan bagi nggak? Nanti Adro 2 tahun depan bagi nggak? Nanti Adro 3 tahun depan bagi nggak? Nggak, teman-teman. Kalaupun kita dapat setiap tahunnya kan itu akan jadi masih nunggu 1, 2, 3 tahun ke depan baru kita bisa dapat. Nah, sedangkan untuk sekarang ini Anda sudah langsung dapat. Ya, Anda sudah dapat 12% per tahun. Oke, anggaplah Adro misalnya memang dia koreksi, ya, bahkan sampai turun di sini ya. Di kisaran di sini mungkin 1.600-an ya, 1.600, 1.700-an. Maka kalau hitung-hitungan dari sekarang, koreksi berapa ya? Dari 3.770 dia turun ke 1.600 ya. Ini hitung-hitungan saya sih, saya memakai standar ini ya untuk mengukur resiko yang bisa saya tanggung. Saya pakai ini angka 1.600 ini. Ya, bisa Anda lihat 2.170 dibagi dengan 3.770 harga sekarang ini pembagian bisa Anda lihat ya. Jadi potensi Anda bisa mengalami kerugian beli Adro itu dengan 57% ya. 57% koreksi dari harga pembelian sekarang. Tapi ingat, 57% ini dikurangi dengan 36% yang sudah disetor ya, yang sudah disetor dari awal, tidak menunggu lagi 1, 2, 3 tahun. Jadi mungkin untuk para trader ya ini tidak menarik. Ya, untuk mereka yang investasi jangka pendek, membeli saham untuk jangka pendek ini tidak menarik. Tapi untuk khususnya Anda dividend investing, ini sangat menarik. Anda tidak lagi berpikir nanti Adro bagi dividen atau tidak, tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan. Jika Anda sudah cukup puas dengan 10% lebih, dalam hal ini kita sudah hitung 12%, maka dalam 3 tahun Anda sudah diberikan modal terlebih dahulu. 36% dari modal Anda sudah dibagikan. Tapi kan kenyataannya dia koreksi 57%. Iya, tapi kan itu baru floating loss. Jika Anda tidak realisasikan, ini kemungkinan besar akan kembali. Ingat ya, dari 57%. Kalau kita kurang dengan 36% tadi, maka teman-teman bisa lihat, Anda hanya floating loss 21%. Nah, dari harga 1.600, kita hanya menunggu sampai dia ke harga 2.411. Artinya ini di kisaran 50% naik Adro dari harga 1.600, harga terendahnya. Dengan menggunakan metode dividen investing, kemudian ketika Adro turun ke harga 1.600 ya, ketika Adro turun ke harga 1.600, maka untuk dia bisa naik ke 2.400, kembali ke harga modal 1-2 tahun itu bisa jadi. Bisa terbukti, bisa tidak, tetapi setidaknya saya punya dasar. Yaitu ditambah keuntungan yang didapatkan, 36% dividen itu sudah direinvest. Ya teman-teman, jadi 36% itu sudah direinvest, maka bisa Anda bayangkan, kalau dia kembali ke 2.400 saja, ya kalau ditambah dengan selisih tadi kan, ada 811 ya, untuk kita capai ke harga setelah koreksi sebesar dividen, maka dia dari 1.600 untuk kembali ke 2.411 ini. Jika kemudian Adro sudah produksinya sudah lancar dan ada kejutan-kejutan lain di Adro ini ya, melihat para pengendalinya ini adalah para investor, bukan hanya mencari keuntungan lewat goreng-goreng saham. Kita tahu ya, untuk Adro sekian lama dia rutin membagikan dividen. Coba kita lihat ya Adro untuk dividennya. Kita lihat dari histori dividennya. Bisa Anda lihat di sini ya. 2024 sudah 2 kali bagi dividen, 2023 2 kali. Iya, 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 2011, 2010, 2009, ya dari 2009. Ya dari data yang disajikan ini saja ya, mungkin masih dari sebelumnya juga, tapi kita ambil saja dari data ini. Sudah 15 tahun rutin, tidak pernah sekalipun bolong. Rutin selama 15 tahun membagikan dividen, dan kita kenal Adro juga termasuk salah satu raja dividen ya, salah satu raja dividen. Jadi melihat dari rutinnya Adro bagi dividen selama 15 tahun menandakan para pengendali ya, para pengendali dari Adro ini sebenarnya mereka adalah investor, bukan mereka yang hanya sekedar goreng-goreng saham, harganya naik kemudian mereka cari untung di dalamnya. Karena bisa Anda lihat di sini untuk para pengendali ini,
Saya yakin mereka untuk Adro ini ya, saya selain dari smelter yang sudah dikabarkan akan beroperasi di kisaran pertengahan sampai akhir 2025, dan saya coba lihat itu ya lumayan besar ya produksinya itu. Nah selain itu ya tidak menutup kemungkinan setelah aksi spin-off ini mungkin ke depan mulai akan dibuka sedikit-sedikit untuk menarik para investor lagi banyak yang masuk. Nah kalau kita terlambat ya sudah, kita tidak dapat di harga bagus. Dan kalau soal pembagian dividen ya, saya masih cukup yakin Adro ini walaupun kecil ke depan dia masih tetap bisa bagi dividen. Bayangkan Anda sudah dapat jatah seperti hitung-hitungan saya tadi itu 12% per tahun. Dan kemudian oke lah Adro bagi mungkin cuma 3%, 4%, 5% ketika Anda hitung dari harga 1.600. Atau oke, hitung dari harga 3.770 ini. Mungkin cuma 3%, 4%. Tapi itu sudah tinggal jadi bonus selama 3 tahun ke depan. Dengan Anda sudah diberikan modal terlebih dahulu 36%. Hanya memang tugas Anda ya tahan, sabar. Modal Anda sabar selama 2-3 tahun ke depan. Ya tetap ada di RDN. Anda reinvest, jumlah lot Anda bertambah, nanti akan dapat bonus juga. Mungkin 2-3% sampai 5% per tahun. Dalam 3 tahun ke depan untuk dengan catatan 12% per tahunnya, hitung-hitungan saya tadi itu sudah Anda dapatkan terlebih dahulu. Jadi ini apakah ini kurang menarik? Saya rasa ini sangat menarik, hanya soal frame lah untuk Anda. Anda bisa bersabar paling tidak 3 tahun ke depan, maka sebenarnya membeli sekarang ini jadi suatu hal yang menarik. Tapi tentu ini bukan rekomendasi, hanya sekedar hitung-hitungan lah. Hanya sekedar gambaran, silakan semua kembali kepada pilihan Anda sendiri. Nah ini untuk Adro ya, sebenarnya masih bisa bahaslah lebih banyak lagi. Nah ke depan mungkin saya akan coba banyak bahas ini di video-video saya yang mungkin saya akan share itu di khusus pelanggan ya, untuk saya terus update perkembangan grup Adro. Mungkin saya akan banyak membahas tentang Alamtree, ADM yang sekarang ADRO, kemudian ADMR, dan nanti AADI. Saya akan coba bahas itu ke depan. Jika saya bisa, saya akan coba update itu di video-video khusus pelanggan. Untuk Anda yang menjadi pelanggan juga, mungkin Anda yang akan dapat informasi ini pertama ya. Saya akan coba bahas itu di video khusus pelanggan, minimal 1-2 bulan mungkin ya. Awal video-video itu hanya saya khususkan untuk pelanggan. Seperti itu saya akan coba update perkembangan dari grup Adro, yaitu setidaknya 3 ya. Karena kan ADMR juga ini terdampak. Seperti itu, ADMR juga terdampak. Nah, sobat investor, ini dari Adro. Nah, gimana dengan AADI? Untuk AADI sendiri, dia sudah memasuki pada penawaran umum, ya. Nantinya di tanggal 29 November. Di sini AADI sudah akan masuk pada penawaran umum. Nah, untuk AADI ini, sobat investor, mereka banyak berusaha untuk ikut lewat IPO ya, untuk IPO. Mereka banyak ikut untuk IPO. Tetapi ada kemungkinan ya, untuk retail ini kemungkinan penjatahannya sedikit. Memang ada yang bilang, tapi kan IPO ini cukup besar. 4 triliunan kalau saya tidak salah ya, yang dana yang akan terhimpun dari IPO ini. Memang cukup besar dananya, tetapi dengan potensi AADI yang merupakan penghasil terbesar ya, penyumbang profit terbesar di Adro selama ini, ketika dia spin off, dia keluar, tentu banyak yang akan berburu AADI. Para dividen investing juga pasti masih memburu untuk AADI ini. Nah, belum lagi untuk mereka yang tentu dapat jatah di IPO ini. Artinya mereka mungkin yang punya kepentingan-kepentingan yang ya pastilah dana kelolaan mereka besar. Mereka pasti dapat di AADI ini. Jadi tentu untuk berharap dapat di IPO, tentu bukan tidak mungkin ya, bisa dapat mungkin entahkah 10% kah atau berapa persen ya tidak tahu. Yang pasti kemungkinan itu akan kecil untuk penjatahannya. Nah, keuntungan ketika kita lanjut dari cerita pertama tadi, oke lah terserah Anda mau ikut yang cerita tadi, itu juga kan cuma sekedar pembahasan ya. Tapi kalau dalam asumsi saya ini Anda ikut ya, kalau dalam asumsi ini cuma menyambung cerita, bukan merekomendasikan untuk Anda ikut, enggak. Ini cuma sekedar menyambung cerita yang di awal. Kalau Anda ikut yang cerita tadi saya, anggaplah dividen yang didapat Anda tidak pakai untuk tebus AADI, karena Anda memang cari momentum yang pas ketika Adro koreksi di harga terendah, kemudian Anda reinvest. Ya seperti itu, jumlah lot Anda bertambah, Anda tinggal tunggu Adro kembali ke harga
sebelumnya, sambil terus juga ada kemungkinan terima dividen. Nah, kita lanjut ke AADI di sini. Anggaplah Anda modal baru lah untuk masuk di sini. Bayangkan mereka saja sudah berusaha untuk masuk di AADI lewat IPO itu susah. Nah, sementara Anda, dengan Anda membeli ADRO di hari inilah paling batasan terakhirnya, Anda justru dapat kesempatan untuk ikut PUPS. Ya, Anda dapat kesempatan untuk ikut PUPS. Anda dipermudah, ya, dibanding dengan yang lainnya. Mungkin ada yang bilang, sepertinya ini terlalu optimis. Ya, terserahlah. Semua kan bisa mengambil keputusan, semua bisa melakukan analisa. Memang seperti itu. Terkadang untuk sesuatu yang menakutkan bisa justru jadi sesuatu yang bisa kita optimis lah di sana. Jadi seperti itu. Nah, Anda bisa pakailah modal baru kan. Kalau masih punya modal ya, Anda bisa pakai modal baru, hitung-hitungannya modal baru juga Anda bisa pakai untuk tebus AADI. Atau mungkin oke lah untuk sementara waktu, ya dividen yang dibagikan Anda pakai dulu di sini. Tapi kalau dalam hitung-hitungan ini, saya coba gambarkan Anda pakai lagi modal baru. Nah, ketika Anda beli, Anda kan dapat kemudahan ya untuk ikut PUPS ini dibanding dengan mereka yang ikut IPO. Nah, di AADI ini kemungkinan terburuknya dia bisa turun dari harga IPO. Ya, seandainya Anda tebus di tertingginya 5.900 ini, kemudian Anda mungkin dia bisa turun. Ya, itu bisa jadi, bisa turun malah dari harga IPO. Tapi untuk jangka pendek, untuk jangka panjang, dengan kemungkinan ke depan AADI kisaran bulan November atau ya paling lambat lah, kurang lebih hitung-hitungan 1 tahun dari sekarang, AADI akan membagikan dividen. Maka potensinya untuk AADI dia naik dari 5.900 ini masih sangat besar. Ya, masih sangat besar. Jadi Anda berpeluang untuk dapat AADI di harga bawah dengan kemudahan karena dapat hak ikut PUPS, kemudian berpotensi lagi untuk harga sahamnya naik, ya bonus capital gain-nya, dan secara dividen, ya kita sudah lihat tadi, ya untuk ADRO sudah 15 tahun berturut-turut, belum tahu lagi data sebelumnya, bisa jadi lebih. Itu rutin membagikan dividen. Jadi pasti juga di AADI ya, kemungkinan besarnya itu pasti juga akan rutin membagikan dividen karena secara pengendalinya tetap sama kok. Tetap pengendali yang ada di ADRO yang akan jadi pengendali di AADI nanti. Jadi untuk pembagian dividen saya masih cukup yakin akan rutin dan ya besarannya ya pasti lumayan besar untuk AADI ini. Bisa jadi tetap di atas 10% per tahunnya. Ya, itu bisa Anda dapatkan ketika Anda membeli AADI. Oke, hitung terburuk aja. Ya, hitung terburuk aja dalam jangka waktu pendek. Mungkin dia koreksi dari 5.900, apakah dia ke 5.000 atau mungkin ke 4.000-an. Justru di situ kesempatan Anda untuk akumulasi lagi sambil menunggu. Dan saya yakin kalau AADI ini koreksi di 5.000-an, apalagi ke 4.000-an, maka banyak orang yang akan berbondong-bondong masuk. Untuk ikut IPO aja banyak di 5.900 kemungkinan harga tertingginya, apalagi ketika dia koreksi di situ dengan catatan AADI ini secara prospek masih cukup bagus ke depan. Hitung-hitungannya ya, coba kalau kita hitung-hitungan terburuk. Untuk harga ADRO kita beli di 3.770, kita beli untuk 100 lot ya, 100 lot berarti kali 100 lot kali 100 juga lembar. Nah, total modal kan 37 juta, ya 37.700.000. Nah, oke, kita kurang ini dengan 21% tadi. 21%. Maka kita minus di sini 7,9 ya, 7,9 juta. Kita minus 7,9 juta. Oke, Anda simpan ya ini 7,9 juta. Kita mau hitung kalau kita beli AADI besaran yang bisa kita dapatkan berapa untuk setidaknya kembali modal ya. Untuk setidaknya awalnya kembali modal. Oke. Nah, kita masuk ke AADI ya. Maka di AADI kan kita dapat hak pesan 23 ya, 23 lot. Kita kali 100. Kemudian kita kali, di harga tertinggi 5.900. Maka totalnya 13.570 untuk AADI ini ya, sobat investor. 13.570.000. Oke, mari kita lihat. Dengan total modal kita tambah lagi, ini kan versi saya tadi kita tambah ya, untuk dividen kita reinvest. Nah, dengan total 13.570, coba kita ambil, sudahlah kalau bilang turun ya udah pasti dari 21% tambah lagi kita, tambah turun lagi dari 21% jadi 23, 25%. Nah, coba kita ambil kalau dia naik ya, kita ambil kalau dia naik.
Anggap saja 1 kali arah kan itu untuk papan utama ya, kalau tidak salah dia yang tertingginya bisa sampai 25% ya, 20-25% kalau saya tidak salah. Oke, coba kita ambil yang tertingginya. Nah, kalau dia tambah 25%, naik 25%, berarti kalau dari 13.570 ini kalian naik 25%, kan itu 3.392.000. Berarti kalau dia cuma naik 25%, maka secara untuk rugi kita di Adro belum tertutupi ya. Ini masih hitungan jangka pendek ya sobat investor, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran. Nah, kalau dia naik 50%, maka dia sudah dapat 6.785.000. Sedangkan rugi tadi di Adro hanya 7,9 juta. 50% saja dia sudah hampir tertutupi. Nah, mungkin berarti kalau dia 50% kan dia sudah di harga berapa ya? Kita tambah 50%. Oh, salah ya. 5.900 ya. Kita tambah 50%. Nah, dia naik saja di harga 8.850 untuk ADI, ini sudah hampir tertutupi untuk resiko penurunan harga di Adro. Nah, bagaimana dengan hitung-hitungan? Ada banyak juga asumsi bahwa kemungkinan masih bisa beggar. Nah, pada perhitungan sebelumnya kan saya sudah sampaikan ya, bahwa kemungkinan kan yang ikut PUPS ini, jika mereka yang hanya trader, hanya memanfaatkan momentum, nanti bisa jual di paling cepat tanggal 9. Nah, paling lambat tanggal 12. Kalau kita ambil saja paling cepat di tanggal 9 atau tanggal 10 lah, mungkin paling cepat karena mulai penembusan di tanggal distribusi di tanggal 9 kan. Nah, gimana kalau kita dapatnya misalnya di tanggal 10? Berarti kan dari tanggal 5 ya, terus AADI arah. Tanggal 5 arah, tanggal 6 arah, kemudian 7-8 kan libur, tanggal 9 arah. Oke, anggaplah 3 kali arah. Maka kalau 3 kali arah, sobat investor bisa Anda lihat ya, saya coba hitungkan dia ke harga berapa. Kita pakai asumsi dia naik 25% ya per 1 hari. Atau oke, kita ambil 20% saja, yang paling rendah. Maka bisa Anda lihat ya di sini. Dari 5.900 dia tambah 20%, dia sudah jadi 7.080. Kemudian arah yang kedua, tambah lagi 20%. Dia sudah jadi 8.496. Dia arah yang ketiga lagi tambah lagi 20%. Maka dia sudah capai 10.195. Ini sudah hampir 1 kali beggar. Sudah hampir 1 kali beggar. Ya, hanya dengan 3 kali arah. Dan mungkin ketika masuk di perdagangan hari keempat, kemudian mulai banyak yang jualan. Tapi setidaknya buat saya ini sudah bisa jadi harga rata-rata ya, bisa menjadi divaluasi harga wajar dari AADI di 10.195 ini. Artinya kalau saya gambarkan jadi harga wajar, berarti dia masih ada potensi untuk turun, tetapi kemungkinan untuk dia kembali lagi ke sini masih cukup besar. Apalagi untuk Anda yang memang berinvestasi membeli AADI juga untuk ya setidaknya lah 3 tahun seperti hitungan pertama tadi di Adro. Kan untuk prospek dari AADI itu 3-5 tahun ke depan ini masih cukup bagus ya. Jadi ketika pun ini sudah kita jadikan harga wajar 10.195, oke lah di sini kan untuk Anda yang berinvestasi jangka panjang sambil menunggu AADI bagi dividen, oke lah bisa berfluktuasi, mungkin bisa turun lagi ke 8.000, ke 7.000. Tetapi untuk dia kembali lagi ke 5.900 rasanya itu akan jadi suatu hal yang tidak mudah dengan prospek AADI ke depan yang masih cukup bagus ya. Jadi mungkin untuk fluktuasi ketika nanti para trader, orang-orang yang memanfaatkan momentum PUPS ini mungkin mulai jualan di tanggal-tanggal setelah tanggal 10 dan seterusnya, entah mungkin 1-2 bulan, fluktuasi harga sama ADI mungkin masih cukup sangat-sangat volatile. Tetapi kan ketika dia mulai normal, buat saya sudah jadikan ini 10.195 ini sebagai harga wajar dari AADI. Ini versi saya ya, saya menghitungnya seperti itu. Terserah teman-teman, bisa juga ikut, bisa tidak ya, ini bukan rekomendasi. Jadi kembali lagi ke topik pembicaraan kita tentang apakah mengikuti PUPS ini jadi menarik. Tentu sebenarnya masih sangat menarik, asalkan dengan catatan, dan mungkin ini bisa jadi kesimpulan. Yang pertama, pastikan Anda mau berinvestasi untuk setidaknya
3 tahun ke depan. Dengan catatan di Adro Anda sudah dapat modal 36% dari dividen untuk Anda reinvest sekalipun ada potensi penurunan harga sampai di 27%, sekalipun dikurangi dengan dividen 36%, jadi ya kisaran Anda floating loss 21% lah Anda floating loss kalau hitung-hitungan seperti itu. Tetapi untuk jangka panjang kemungkinan besar Anda masih bisa kembali untuk harga sahamnya dan Anda bisa tertutupi dengan sudah jumlah lot sudah jadi lebih banyak, yaitu untuk di Adro. Begitu juga dengan AADI. Jadi pastikan time frame Anda itu setidaknya 3 tahun. Ya, tentu dengan hal ini ya yang juga akan menunjang Anda menggunakan uang dingin. Baru yang kedua ya Anda sabar. Kalaupun masih terus terjadi fluktuasi harga saham Adro maupun juga AADI ke depan, ya Anda sabar saja. Adro berpotensi membagikan dividen walaupun mungkin ya hanya 3-5% ke depan. AADI juga berpotensi membagikan dividen di harga 5.900 ini. Kemungkinan AADI itu, kalau saya tidak salah, kisaran IPS-nya itu di kisaran 1.500 sampai 1.800 untuk tahun buku 2024 ini. Oke lah, kita ambil yang terendah 1.500 ya. Dari 1.500 ini kalau dia bagi dividen payout ratio-nya ya paling rendah saja 40% ya. Maka dapat Rp600 per lembar sahamnya. Nah kalau ini kita bagi dengan 5.900, bisa Anda lihat ya, 10%. Masih dapat 10% dengan hitung-hitungan ini konservatif ya, hitung-hitungan rendah. Dividen EPS-nya kita ambil yang terendahnya 1.500, kemudian dividen payout ratio-nya di 40% saja, ya tentu ini menjadi hitung-hitungan yang konservatif, tapi setidaknya setiap tahun Anda berpotensi dapat 10% dari dividen AADI. Di Adro juga Anda bisa dapat ya kisaran mungkin ya 3% sampai 5% mungkin ya dalam setiap tahun. Jadi dua-dua Anda masih berpotensi terima dividen dengan catatan Anda sudah dapat modal lebih dulu melalui dividen, sekalipun secara di atas kertas atau di data yang ada Anda floating loss 21%-an. Jadi dengan hitung-hitungan yang ya mungkin cukup panjang ya pembahasan saya kali ini, tapi setidaknya ini bisa menjadi bahan tambahan lah untuk Anda. Bisa Anda gunakan, bisa juga tidak ya. Bisa Anda tambahkan, bisa Anda kurangkan sesuai dengan analisa Anda sendiri. Itu yang terpenting. Ini tidak menjadi suatu acuan yang pasti. Tidak, ini hanya sebatas gambaran. Silakan Anda analisa sesuai dengan kemampuan Anda dan tentukan. Tapi intinya dari video ini, kalau mau dapat untung, setidaknya minimal 3 tahun Anda berinvestasi dengan modal dingin dan tetap sabar ketika harga terus berfluktuasi. Oke, Sobat Investor, jika Anda punya pertanyaan, tanggapan melalui topik ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan berikan super thanks berlangganan. Sukses selalu dalam investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.